Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali berjumpa dalam liputan khusus Kongres Desa pertama, ya, di mana 8 organisasi desa bergabung bersama-sama dalam wadah berhimpun desa bersatu. Ya. Kali ini saya mengundang sahabat saya, Kang Ferry Radiansah. Beliau ketua pengarah, merangkap ketua penyelenggara ya dalam Kongres Desa yang pertama ini. Ini beliau bersama tim yang sangat sibuk ini mempersiapkan mulai dari materi-materi komisi-komisi, termasuk mempersiapkan ADRT untuk pembentukan wadah desa bersatu. Kang Ferry, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, gagah kali ini. Luar biasa. Dari Bandung kapan? Saya ini kan udah 1 bulan pulang pergi. PP. Wah, luar biasa. Ini mempersiapkan 4 hari di sini, 3 hari di Bandung. Oke. Ini dalam rangka mempersiapkan Kongres Desa. Iya. Iya. Ini Kang Ferry kan dipercaya sebagai ketua pengarah, Iya. ketua penyelenggara. Gimana Kang persiapan sampai hari ini? Karena Ya. udah tinggal menghitung Detik. ini. Terima kasih Bung Indra, kakanda saya yang saya banggakan. Luar biasa sekali. Ini adalah ketua APEDNAS ya. Saya ketua PAPSI, bisa bersatu di sini. Kongres ini atas dasar kesepakatan dari 8 organisasi yang ya termasuk Bung Indra, ada APDESI, unsur kepala desa, ada aksi, sama unsur kepala desa, ada Bung Indra, APEDNAS, ada saya, PAPSI, ada perangkat desa, Pak Widi ya, DPN, ada Pak Tahril, pengurus pusat PPDI, ada Kompak Desi, dan ada Parade Nusantara. Iya, ada 8. 8 ini mempunyai kesamaan perjuangan dan tekad dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri, desa yang maju, dan punya harmonisasi yang jauh ke depan. Namun perjalanan desa bersatu ini kan banyak hal yang mungkin menjadi catatan sejarah di Republik ini. Yang pertama, kesamaan kita duduk bersama ini luar biasa melalui proses yang ada momentum revisi undang-undang. Iya. Apa saja yang di sana menjadi kesepakatan, yaitu menjadi kesamaan juang kita ke depan. Jadi yang menyatukan tujuan ini pada saat bersama-sama berjuang untuk revisi undang-undang ya. Iya, Kelihatannya. termasuk Bung Indra sama saya kan mimpin demo. Yang lain-lainnya sama. Namun kan kalau tidak ada kesamaan nasib itu tidak akan mungkin bisa bersama-sama terus. Iya. Nah, gerakan Desa Bersatu ini selain gerakan revisi undang-undang, juga merawat dan menjaga undang-undang desa ini supaya tidak ada yang mengganggu lah. Iya. Karena ini manifestasi negara terhadap rakyat desa. Para pendiri dulu yang memang yang dimotori sama Parade Nusantara dan teman-teman mungkin dari APDESI juga ada dan sebagainya, itu sudah melahirkan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Nah, bagian kita yang generasi kedua ini ya menjagalah. Dan alhamdulillah revisi undang-undang itu berhasil kita dorong menjadi salah satu agenda di masa sidang pengesahan 1 kan. Iya. Karena bentuknya gerakan, kemarin itu saya menginisiasi untuk diformalistikan. Tapi memang harus ada kesepakatan yang bentuknya jauh ke depan, 10-20 tahun atau mungkin selama ada Republik ini, maka lahirlah Desa Bersatu. Iya. Bung Indra juga paham, saya mengajukan konsep-konsep dari 8 pimpinan ini ya, alhamdulillah ada proses 1 bulan. Bung Indra kesibukannya luar biasa, yang lain luar biasa, kita berkumpul dan melahirkan
Ormas Desa Bersatu. Jadi bentuknya ormas ya. Ormas ya, karena SKT-nya mungkin kita akan daftarkan ke Kemendagri. Dan ya Kongres Desa ini, Desa Indonesia ini salah satu yang pertama gitu kan, sejarah. Ini yang pertama ya? Ya, pertama sejarah kan. Kita bisa berkumpul antar kepala desa dengan BPD, dengan perangkat desa, dan para penggiat desa dan Purna Bakti. Nah, di sana kita merumuskan bentuk organisasi dan rekomendasi-rekomendasi ke depan. Ya, Bung Indra, sekedar laporan, hari ini semua teman-teman antusias dari berbagai daerah. Iya, saya lihat gitu. Betul. Ini kalau nggak dibatasi kuotanya kita bisa lebih dari jumlahnya. Karena semua ingin mengisi kekosongan dan bagian dari sejarah perjalanan Republik kan. Iya, tapi Kang, kembali ke belakang. Kenapa namanya Kongres? Kan kemarin kita ada Jambore, ada silaturahmi, ada silatnas, gitu kan? Ya, Apa dibalik namanya? banyak hal lah. Kalau tingkat nasional kan untuk merumuskan sebuah organisasi itu harus ada kesepakatan. Harus ada sebuah pedoman-pedoman dasar. Harus ada kebulatan tekad atau manifesto lah. Nah, Kongres ini selain dari merumuskan kebulatan tekad, kita juga akan melahirkan salah satu pimpinan organisasi Desa Bersatu. Jadi nanti ada seseorang yang bisa memimpin Desa Bersatu ini. Nah, di Desa Bersatu ini konsepnya permusyawaratan perwakilan, Bung Indra. Jadi saya rumuskan di ADRT itu, Kongres ini mengamanatkan ada Majelis Desa Indonesia. Oke, ini nama baru juga nih. Majelis Desa Indonesia ini para ketua umum, para ketua nanti di provinsi, para ketua di tiap daerah, yang memang akan menjadi tim formatur memilih ketua. Nah, ini menarik Desa nih. Bersatu. Iya. Dan menghindari pasar bebas puting Nggak ada dari motif lagi. Jadi komunikasi sebelah kamar nggak ada lagi tuh ya. kita menjaga, karena mengalami kekompakan ini desa sebelum ada republik, terus desa sesudah ada republik sampai sekarang itu belum bisa bersatu kan. Tunggu, unsurnya. kalau tadi yang milih ketua umum kan 8. 8. Jadi Nah, kalau sama-sama suaranya 4-4 gimana tuh? enggak, ini bukan puting formatur yang di majelis desa itu bukan puting satu orang satu orang. Gimana? Jadi konsepnya direkomendasikan oleh peserta kongres dan kongres masuk ke majelis desa. Majelis desa itu memutuskan, gitu kan, bukan lagi saya pilih ini, bukan seperti itu kan. Jadi hal-hal seperti ini memang udah diterapkan di organisasi modern, gitu kan, untuk menjaga perpecahan. Iya. Dan memang udah konsep, ada yang bikin yang sama ya? ya, konsep demokrasi Pancasila kan permusyawaratan perwakilan, kita coba di sinilah, gitu kan. Nanti besok saya dan teman-teman yang lain pimpinan mungkin akan merumuskan dan mengesahkan itu. Oke. Di Kongres apa aja materi yang dibahas? Yang Ada paling berapa komisi utama nanti? itu komisi itu dibagi 3. Bagi 3 yang komisi. pertama itu regulasi, mencakup 1 itu ADRT, yang kedua itu manifesto ya, manifesto Desa Indonesia. Mau kemana ke depan? Oke. Nah, ini luar biasa, ini Iya, akan menjadi pegangan kita bersama, karena ada kepala desa, ada badan perusahaan desa, ada perangkat desa, dan ada Purna Bakti. Terus yang terakhirnya ada Majelis Desa Indonesia. Dan ini akan menjadi rumusan yang memang rumusan bisa dibilang mutakhir lah. Dan mudah-mudahan ini yang terakhir nggak ada lagi lah organisasi yang sama. Terus yang komisi yang kedua itu program kerja dan kebijakan organisasi tingkat nasional. Iya. Jadi merunut pada, karena ini baru, betul. kita semangatnya baru dan menggebu-gebu. Jadi dalam kebijakan nasional itu kita semua organisasi bersatu, dan mudah-mudahan pemerintah pusat mampu mendengar. Ini
kita membuat sebuah rumah desa Indonesia. Tempatnya di Jakarta ya. Ini kalau bisa diwujudkan, ini sejarah juga kan. Iya. Belum ada sekretariat Rumah atau kantor Desa Indonesia. Di dalamnya nanti ada sekretariat organisasi pendiri dan tempat konsultasi, tempat peningkatan kapasitas, dan bisa jadi rumah singgah juga bagi teman-teman dari daerah kan. Dan itu menjadi kepeloporan kita. Yang terakhir itu rekomendasi. Nah, rekomendasi yang menarik ini kan, yang pertama kita mengkritisi berbagai program pemerintah yang ada dan akan menjadi bagian penyuksesan dari program pemerintah sekarang dan selanjutnya. Agenda revisi undang-undang sudah selesai, kita memohon bahasanya ya, memohon disahkan secepatnya. Berarti ada rekomendasi permohonan. Mudah-mudahan setelah kita kongres ya. Terus kita, karena kita ini pelaku desa, ya hanya memohon lagi kan pemerintah yang punya regulasinya mendorong perubahan nama Kementerian Desa itu utuh, bukan ada embel-embel pembangunan daerah desa peninggalan. Itu bisa nomenklaturnya silakanlah SOTK-nya ya. Dan jadi terpisah ya Menteri Desa dengan Menteri Transmigrasi tertinggal. Nah itu gitu ya. itu harus dipertegas lah. Karena desa ini udah banyak yang maju, ada lagi yang tertinggal. Sayang, domainnya sayang kan kalau kementerian itu terlalu banyak bidangnya kan, lebih menjurus pada desa lah. Dan desa itu kan sudah punya undang-undang, tidak bisa disepelekan. Mungkin banyak hal rekomendasi, tapi yang tidak kalah penting, kita akan melahirkan rekomendasi untuk mengisi kabinet juga. Dulu itu ada tradisi di negara kita bahwasan Menteri Pemuda Olahraga itu harus dari unsur pemuda, organisasi pemuda. Menteri Koperasi harus dari Kadin, gitu kan, non politik. Nah, Desa Bersatu akan memecahkan kebuntuan antara desa dengan republik, dalam artian kita berdesa, berbangsa dan bernegara ini ingin mengajukan ke depan, mudah-mudahan ini bisa dibuka cakrawala, Menteri Desa ini adalah orang desa. Orang yang pernah mengabdi di desa, orang yang paham tentang desa, orang yang paham, orang yang mengerti, dan orang desa asli. Jadi bagaimana politisasi maksud desa? Saya tidak harus tinggal di desa. Ya tidak harus. Karena orang-orang alumni desa itu kan banyak dari Jakarta juga. Dia tahu lah apa sih yang dibutuhkan desa. Ya. Jadi jangan sampai terjadi politisasi desa lah. Karena desa ini harus secepatnya diselamatkan sama kita. Yang menyangkut hajat hidup rakyat desa itu sendiri. Kalau saya sekarang memang bukan hanya sekedar dipolitisasi, ya, tapi tidak juga memahami apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh kementerian. Dan kebutuhan masyarakat desa itu banyak juga yang belum dipahami kan. Betul. Jadi kadang-kadang nggak nyambung nih. Nggak jinkron. Jadi setiap hal-hal yang bentuknya keputusan-keputusan, ya anggaplah Kemendes PDT ini kan kadang-kadang ya gitulah. Nah ini harus secepatnya diselamatkan karena menyangkut hajat hidup rakyat desa. Kita akan mengeluarkan itu dan akan melahirkan lah. Jadi pencetus bagaimana seorang menteri desa ini orang yang hafal betul, pejuang desa dan memahami segalanya gitu kan tentang desa. Mudah-mudahan ini bisa sepaham dengan pemerintah yang sekarang atau pemerintah yang akan datang. Kang Ferry, kan dari 8 organisasi desa kan pasti semua punya visi misi, punya program kerja gitu kan. Nah, dengan terbentuknya wadah baru yang menjadi tempat bernaung seluruh nih organisasi desa, mungkin nambah lagi yang lain nanti ya. Itu perbedaan visi misinya, program kerjanya itu di mana? Nah, di Desa Bersatu itu tidak bisa menyentuh organisasi, kegiatan organisasi anggotanya.
Jadi desa bersatu hanya bersifat bersifat memberikan penetrasi. Jadi jangan sampai desa bersatu ini pacorok dengan kegiatan anggota organisasi. Misalkan desa bersatu mengadakan peningkatan kapasitas sebelah misalkan, kepala desa aja. Kalau menurut saya nggak bisa. Desa bersatu harus semua. Harus ada kepala desa, ada BPD, ada perangkat desa. Betul, itu kalau misalkan domainnya Apdesi itu diambil sama desa bersatu, nanti akan terjadi kisruh. Domain Apdas dan Papsi ini diambil misalkan BPD sama desa bersatu, sama juga akan terjadi. Nah, jadi mainan desa bersatu ini seperti itu. Yang keduanya, desa bersatu memberikan penetrasi penghargaan. Penghargaan desa itu kan banyak sebenarnya. Anggaplah para pejuang, lahirnya undang-undang desa, terus desa terbaik menurut undang-undang, gitu kan. Terus ada bapak desa tiap daerah yang memang perhatian. Mungkin juga ada pelopor-pelopor yang memang pembangunan desa yang out of the box ya. Out of the box itu di luar jangkauan SOP yang dibikin sama Kemendagri sama Kemendes. Itu tugasnya desa bersatu. Gitu kan. Selain mempersatukan. Dan memang pada hari ini kita kering, kita nggak ada kan hal-hal seperti itu. Apakah pemerintah pusat tidak ada regulasinya? Ya belum mungkin. Nanti desa bersatu bisa bermitra dalam hal itu. Artinya fungsi organisasi besar ini, desa bersatu ini jauh lebih strategis. Jauh lebih besar. Minimal misalnya kalau bentuk yang kecil, yang tadinya banyak konflik antara kepala desa, BPD, sama perangkat. Bisa duduk bersama. Nah, mungkin di desa bersatu itu udah nggak ada itu. Tambah lagi mungkin program-program yang lebih besar lagi untuk dan programnya masuknya dalam proses pembangunan ya. Jadi domainnya bukan lagi domain parsial, tapi domainnya domain desa. Jadi kalau desa bersatu ini mengolahnya ya olahan desa yang memang kalau misalkan gini, sekarang tidak ada untuk stimulan pembangunan desa. Nah, desa bersatu bisa memperjuangkan dana alokasi khusus desa. Misalkan 1 tahun itu 5 miliar misalkan dana alokasi khusus. Nah itu ranah desa bersatu. Kalau misalkan kepala desa dengan organisasinya, hal-hal seperti itu susah. BPD juga susah. Nah itu diurus oleh masing-masing organisasi lah. Iya. Kalau yang kecil-kecil silakan lah. Nah kalau misalkan seperti memunculkan dana alokasi khusus ke depannya, pemerintah pusat, selain DD, ada dana alokasi khusus yang bersifatnya afirmatif ya. Itu dana desa bersatu yang harus ke depan. Gitu kan. Pokoknya yang belum ada sekarang, desa bersatu harus mendorong ada ke depan. Infonya Pak Presiden, Pak Jokowi, confirm hadir ya? Ya, kebetulan kemarin saya dapat telepon dari Kemendagri kan. Jadi A1 sudah, insya Allah Pak Presiden, teman-teman seluruh Indonesia akan hadir dan ini sejarah. Kita bisa kumpul mungkin Pak Presiden bisa hadir dan memberikan sebuah sambutan dan membuka Kongres Desa Indonesia yang pertama ini. Mudah-mudahan lah, lancar lah. Pak Kemudian Presiden. narasumber siapa aja yang akan hadir? Yang udah ini info ke saya ya, ke SC ya. Yang pertama pembukaan dibuka sama Pak Presiden. Pengarahan sama Pak Mendagri. Pak Mendagri, Pak Tito ya. Pak Tito sudah A1, terus insya Allah Pak Luhut. Pak Bamsud juga. Pak Bamsud sudah kemarin saya sama Pak Indra dibawa sama Pak Indra menghadap ke Bamsud. Terima kasih Pak Ketua MPR kemarin. Terima kasih Pak Ketua, luar biasa sekali dukungannya. Dan banyak lagi tokoh-tokoh nasional lah. Yang mudah-mudahan Pak Dasko bisa hadir. Ya mudah-mudahan Menteri Pak Reda juga mudah-mudahan ya. Siapa? Pak Reda Mantopani Jamintel. Ya. Nah, ini buat darah segar
buat kita juga nanti nih. Ini perannya kejaksaan juga ya. di bawah banyak. Terus yang terakhir mungkin Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan hadir. Nah. Sebagai Menteri Pertahanan apa? Sebagai Menteri Pertahanan. Tapi Bapak Prabowo Subianto. Walaupun sebagai Menteri Pertahanan ataupun nanti jadi presiden baru, dia juga sejarah bagaimana bisa mempersatukan dua. Iya. Luar biasa ini. Ini sejarah yang nggak pernah akan dilupakan orang ini. Mudah-mudahan semua lancar, Pak. Oke. Dan ini titik sejarah pertama yang memang harus dijaga seterusnya oleh teman-teman penerus kita kan. Iya. Ini peserta dari organisasi desa katanya dibatasi ya. Katanya kalau enggak bisa rame lagi ya, lebih besar. Iya, kan kemarin tuh saya dengar OC itu nggak membatasi kan. Peserta dari kita ya, pengurus pusat ya. Iya. 10 plus 2 per provinsi. Putusan itu ada peserta dan peninjau, berarti sekitar 37 provinsi kali 8. Nah, sekian lah. Ternyata membludak gitu kan. Ada yang nama 10, ada yang nama 20 per organisasi. Ya kalau dibebasin ini luar biasa. Dan kapasitas kita 1.000 ya. Iya. Kapasitas 1.000. Saya kira euforia teman-teman di daerah nih, kepala desa, BPD maupun juga perangkat ini salah satunya adalah jelang ya disahkannya revisi. Ini mudah-mudahan ini jadi tempat bersyukur juga nih ya. Syukuran kita juga bahwa ya katanya awal bulan ya. Awal bulan, cuman ya agendanya kan mundur lagi kan. Kemarin setelah kita konfirmasi ke DPR kan. Oke. Bukan tanggal 56 itu? Okay. Nah, mudah-mudahan kemarin ada informasi kan dari Pak Ketua juga PR pulang dari reses ya. Iya. Tanggal 5 sampai 6. Ya mudah-mudahan prosesnya gini. Besok Kongres Desa dan para pemangku kepentingan di DPR atau pemerintah pusat itu bisa merelasikan secepatnya. Karena revisi undang-undang desa itu sudah selesai lah. Ya, itu ceritanya sudah selesai, sudah tinggal disahkan. Pak Mendag di atas nama pemerintah pusat sudah oke. Banleng juga sudah oke. DPR sudah oke. Semua tinggal disahkan. Ya perubahan-perubahan tentang pembangunan desa insya Allah itu sudah ada di depan mata lah. Dan Desa Bersatu hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke, Kang Ferry. Gitu. Hampir 30 menit juga kita ngobrol, nggak terasa. Nggak terasa ya kayaknya. Emang kalau bicara desa ini waktu kurang. Bisa 2 hari 2 malam juga kita harus diskusi nih ya. Apalagi mungkin sesama PPD kita banyak hal yang harus kita diskusi. Kang Ferry, mudah-mudahan acara besok Kongres Desa berjalan lancar dan wadah baru Desa Bersatu ini akan banyak manfaatnya ya. Pertama buat organisasi desa bisa berkumpul, buat masyarakat desa, dan juga buat negara. Ya besok-besok nih pemerintahan baru kalau butuh sosialisasi tinggal panggil itu Desa Bersatu sampai seluruhnya. Sukses, Kang Ferry. Terima kasih ya. Selamat ya. Demikian sahabat desa dimanapun Anda berada, perbincangan saya dengan Kang Ferry Radiansah ya. Ketua Pengarah merangkap Ketua Penyelenggara. Mudah-mudahan kita doakan acara Kongres Desa dan pembentukan organisasi baru Desa Bersatu bisa berjalan lancar. Demikian sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.